Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon diperhatikan ananda-ananda, antara sholat dan khutbah adalah satu kesatuan. Barang siapa yang meninggalkan lapangan ini sebelum khutbah berakhir, malaikat tidak akan mencatat sebagai kita ikut peserta sholat Idul Adha. Terima kasih. Setiap Idul Adha dan setiap Idul Fitri ada yang namanya takbiran. Takbir dalam bahasa aslinya adalah ta'zimu li jalalillah, memaha besarkan Allah di seluruh ruang dan waktu yang kita datangi. Ilustrasi kebesaran Allah, kalau matahari di belakang kita itu skalanya kita kecilkan sebesar bola basket, maka bumi kita ini sebesar gundu, sebesar kelereng. Kalau matahari sebesar bola basket, bumi sebesar gundu, Indonesia sebesar apa? Pulau Jawa sebesar apa? Pondok Bambu sebesar apa? Penjara wanita itu sebesar apa? Dan kita yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah sebesar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak layak kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan bisa masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada tersimpan kesombongan, walaupun sebesar biji zarah. Sebesar biji zarah saja kita tidak bisa masuk surga,
apalagi kesombongan kita sebesar anak gajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Id yang mulia, setiap Idul Adha ingatan kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mulia, Nabi Ibrahim yang mau saya sampaikan adalah visi dan misinya, perjalanan tauhidnya. Pertama, perjalanan tauhid adalah perenungan pencarian Tuhan. Dia melihat kayu disembah oleh kaumnya. Dia melihat batu disembah oleh kaumnya. Bukankah kayu yang disembah itu kayu yang untuk meja, kayu yang untuk kursi, kayu yang untuk lemari? Kenapa disembah? Berpikir Nabi Ibrahim, bukankah batu itu untuk jembatan, untuk rumah, untuk segala bangunan lainnya? Kenapa disembah? Mikir Nabi Ibrahim. Makanya ketika malam tiba, dia melihat bintang-bintang. Dia melihat bintang-bintang. Inilah Tuhanku. Tetapi besok pagi bintang-bintang itu tenggelam. Aku tidak suka sesuatu yang tenggelam. Lihat lagi bulan. Wah, ini lebih terang. Inilah Tuhanku. Besok pagi bulan pun tidak ada. Besoknya lagi dia lihat matahari. Ini lebih besar. Inilah Tuhanku. Sore hari matahari tenggelam. Untuk mempertahankan dirinya saja dia tidak mampu, apalagi untuk melindungi diriku. Maka keluarlah kata-kata yang kita masukkan dalam sholat kita. Ini wajahtu wajahiyah lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Hanifah wa ma'ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, secara lurus mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ada lagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, perjalanan kedua. Namrud, raja yang diktator kejam, dia bertanya kepada Ibrahim, Tuhanmu siapa Ibrahim? Tuhan saya, alladzi umit, ya, alladzi uhyi wa umit, yang menghidupkan dan mematikan. Dia jawab, Ana yuhyi wa yumiit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Contoh, besok ada orang yang mau dihukum mati, bebaskan. Akulah Tuhan yang menghidupkan, kata Namrud. Bagaimana mematikan? Ambil pedangnya, dia tusuk pengawalnya. Akulah Tuhan yang mematikan. Apa susahnya Ibrahim? Ibrahim bukan Ibrahim kalau tidak mampu mematahkan kesombongan orang kafir yang sombong itu. Dia bilang, Tuhanku besok pagi menerbitkan matahari dari ufuk timur. Coba besok engkau terbitkan dari ufuk barat kalau kamu memang Tuhan. Pelawakan itu Namrud, bapak sekalian, tidak mampu, udah bengong. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia. Lantas perjalanan yang selanjutnya, perjalanan mengambil sikap. Dia masuk ke tempat penyembahan berhala di
tebang-tebangin itu kepala-kepala berhala. Tebang-tebangin sampai habis, tinggal satu yang paling besar yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Begitu besok kepala-kepala suku, para ketua, para tokoh-tokoh agama bingung siapa yang memenggal kepala Tuhan-Tuhan kita. Siapa ini? Kami tahu Pak, ada pemuda ekstrim namanya Ibrahim. Tangkap dia. Tangkap Pak. Pas ditangkap, ditanya, Ibrahim, siapa nih yang bacok-bacokin kepala Tuhan-Tuhan ini? Kamu ya? Enak aja nuduh saya. Tanya tuh sama yang gede itu. Goloknya masih ada tuh di pinggangnya. Itu ketua-ketua agamanya bingung Pak. Dia bagaimana bisa diajak ngomong? Kan dia nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Ibrahim balik lagi. Kalau nggak bisa dengar, ngapain kamu sembah-sembah dia siang malam dengan tekun? Wah, ini adalah pernyataan tercerdas sepanjang masa. Ini tonggak dari tauhid. Setelah itu tangkap Ibrahim, bikin unggunan api yang besar, bakar dia hidup-hidup. Itu kata Profesor Imaduddin Abdurrahim, karena apinya itu sangat besar sehingga tidak bisa Ibrahim itu ditenteng gitu Pak, nggak bisa. Teknologi pada waktu itu ada ketapel yang besar, selepetan kalau bahasa pondok bambu, ya Pak ya. Nabi Ibrahim ditarik kayak selepetan, dilepas, masuk Nabi Ibrahim ke dalam unggunan api tersebut. Datang malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu berkata, wahai Ibrahim, sini aku tolong kamu. Tidak mau Jibril, aku mau yang nolong saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Pak. Malaikat mau menawarkan jasa, ditolak sama Ibrahim. Allah sendiri yang turun. Dan buat Allah gak ada persoalan yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah berkata, Fakulna ya naru kunni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Ibrahim. Ibrahim keluar dari unggunan api itu dalam keadaan dingin, segar bugar, kayak habis masuk ke ruangan AC Bapak-bapak sekalian. Segar bugar Pak. Api itu sama Allah karakternya kan panas, membakar, dirubah sama Allah dingin dan menyelamatkan. Nah, terakhir, bukan terakhir nih Pak, semifinal ujian kepada Nabi Ibrahim adalah yang luar biasa. Wahai Ibrahim, ajak istrimu hajjah ke lembah yang tidak punya tanam-tanaman, nggak punya air, yang ada hanyalah udara panas 50 derajat Celcius. Tempat itu namanya Makkah Al-Mukarramah. Bawa ke situ. Dan ayatnya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku tempatkan sebagian keturunanku di tempat ini, ya, biwadi ghairi zar'in, di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, gak ada air.
inda baitikal muharram, dekat rumahmu yang dihormat. Bayangin Pak, orang hamil 9 bulan, ibu-ibu nih hamil 9 bulan, diajak sama bapaknya anak-anak, suaminya ke tempat gersang, nggak ada air, nggak ada tanam-tanaman, nggak ada apa-apa. Pasti ibu-ibu akan ngomong begini, Pak, kalau stres jangan ngajak-ngajak apa-apa. Ya Bu ya, kalau stres jangan ngajak-ngajak istri. Saya ini hamil 9 bulan. Mestinya Bapak ajak ke tempat yang dekat rumah sakit bersalin. Bapak ajak saya yang dekat Indomaret, yang dekat Madura Mart, yang 25 jam katanya Pak. Kan katanya ada yang melarang tuh. Madura nggak boleh buka 24 jam. Ya, saya bukanya 25 jam katanya. Orang Madura pinter-pinter Pak. Sampai kiamat katanya Pak ya. Tutupnya ntar kiamat. Mestinya Bapak ngajak saya ke tempat-tempat yang enak. Kok diajak ke lembah gersang gini? Bapak-bapak, kalau kita digituin sama istri kita, ngomong apa kita? Ibrahim, ya kan? Setelah anaknya lahir Ismail, dia lahir antara Safa dan Marwah. Jadi orang yang pertama lahir di Mekah itu adalah Ismail. Yang pertama kali melahirkan di Mekah itu adalah Hajar. Yang pertama kali jadi bidan adalah Nabi Ibrahim sendiri. Gak ada bidan, gak ada dokter kandungan, gak ada dokter Boyke Dian Nugraha, kagak ada, belum ada. Semuanya ditanggung sendiri. Setelah itu ditinggalkan tuh anak istri, habis lahiran ditinggalkan. Bapak-bapak kan kalau anak istrinya lahiran cuti kerja Pak ya, tinggalin boleh cuti itu, ya kan? Nganterin istri ke kamar mandi dan sebagainya, dibeliin jamu yang selapan itu 40 hari biar nanti ibunya anak-anak singset kembali. Apa yang terjadi? Ibrahim disuruh pergi lagi sama Allah. Sampai Hajar itu bertanya, ya Ibrahim, hada min amri rabbikum. Wahai Ibrahim, apakah engkau menempatkan kami bersama anakmu Ismail ini di tempat yang nggak ada air, nggak ada tanam-tanaman, nggak ada supermarket dan lain-lain? Ini perintah Tuhanmu Ibrahim. Ibrahim menjawab, bala hada min amri rabbi. Ini perintah Tuhanku. Betul. Kalau gitu tinggalkanlah kami berdua. Itu perempuan tauhidnya tidak ada tandingannya. Tinggalkan kami berdua. Kalau ini perintah Tuhanmu, pasti Tuhanmu akan menggaransi kami, menggaransi rezeki kami, menggaransi perlindungan, keselamatan untuk kami. Tinggalkan. Silakan kalau itu memang menurut Tuhanmu. Nah, mulai Pak. Air susu tidak keluar karena minum enggak. Ini nangis di Ismail nih. Nangis kayak bayi-bayi kita. Kurang susu. Stunting. Ya Pak ya. Akhirnya walaupun dia istri Nabi, life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Dia berjuang. Dia ikhtiar cari air. Di mana? Di Bukit Safa. Ada? Enggak ada. Lari kecil-kecil ke Bukit Marwah. Ada? Enggak ada. Balik lagi, Safa enggak ada, Marwah enggak ada.
lari-lari kecil selama 7 kali itulah diabadikan oleh Allah menjadi ibadah sa'i. Betul Ibu? Kita umroh, kita haji, kalau nggak sa'i nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah menghormati seorang perempuan mulia namanya Siti Hajar. Luar biasa itu. Ternyata begitu dia pulang kecapean, di kakinya Nabi Ismail, dia buka tenda, ada becek-becek air dekat tumit Nabi Ismail. Bayi itu. Kan saya kembali katakan, lembah gersang, hujan itu setahun 2-3 kali, nggak ada di sekolah, tanaman nggak ada. Kok bisa ada air? Kembali kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Bagi Allah nggak ada yang bisa menghalang-halangi kalau dia mau. Dia cukup berkata kun, jadi. Itu air sama Hajar, bercak-bercak itu digali pakai tangannya. Karena Hajar nggak bawa linggis, nggak bawa pacul, apalagi kubota, nggak ada. Pakai tangannya, digali, mancur tuh air. Dalam bahasa klasik Arab, zumi kata Hajar. Zumi itu artinya berkumpulah. Kata-kata itu sekarang menjadi Zamzam. Air itu umurnya udah 4000 tahun lebih, belum pernah asat, belum pernah kering kerontang, belum pernah. Indonesia ini negeri mata air, Pak. Saya kalau dakwah ke Sumatera itu banyak kampung mata air, desa mata air, kelurahan mata air, betul Pak? Tapi giliran kemarau, kerontang tuh semuanya tuh, kering, habis tuh air tuh. Tapi Zamzam ini di negeri yang tiap hari kemarau, Pak. Tiap hari kemarau. Nggak ada ceritanya kering. Ahli-ahli dari ITB menyelidiki, satu hari Zamzam itu diminum orang 291,2 juta liter satu hari. Coba air pondok bambu diminum 291 juta liter, itu keringnya sampai tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jemaah haji yang berbahagia. Boleh dong saya ngomong itu, Pak? Boleh. Saya dengar ini yang di depan ini udah haji semua, udah umroh semua. Kalau yang di belakang hajinya HI namanya. Haji HI. Apa haji HI? Haji insya Allah tahun depan. Tenang aja, ya kan? Sekali lagi, impossible is nothing. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi ini final, ibu-ibu bapak sekalian. Nabi Ibrahim, ya Allah, pulang nih dari Palestina, kan pulang lagi dia, lihat anak istrinya. Dapat perintah loh Pak. Lihat anak nih, umur baru sekitar 15 tahun, sedang ganteng-gantengnya, sedang cakep-cakepnya, ya kan? Istri udah lama nggak ketemu, 15 tahun loh Pak. Ngasih makan enggak, ngasih sekolah kagak, ngasih segala macam enggak, datang disuruh sembelih anakmu Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Ketika anak itu sudah bisa diajak bekerja oleh Ibrahim, maka dia ngomong, semalam aku bermimpi wahai anakku, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?
Ini kalau anak Ismail kan termasuk anak dulu, Pak, bukan Gen Z dia. Ya kan? Dia ngomong, ya abatif al-matukna, wahai ayahku, lakukan yang kau disuruh oleh Allah, kerjakan. Saya nggak apa-apa. Insya Allah satajiduni, insya Allah minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Kalau anak sekarang nih Pak, bapaknya mimpi nih semalam nih. Nah, sini deh. Habis sholat subuh kita datang nih. Nah, bapak ngimpi loh. Mimpi apa Pak? Bapak disuruh motong kamu. Motong. Ini bapak kebanyakan nonton sinetron. Nontonnya itu tuh rahasia ilahi. Ya kan Pak ya? Preman mati di rahasia ilahi, kuburannya becek, banyak airnya separuh. Nggak taunya pas diselidiki, lewat kuburan itu ada pipa pam yang kepacul sama tukang kuburan. Pipa sekarang kan plastik Pak, pralon. Diinjek sama bapak-bapak aja pecah, apalagi kena pacul itu tukang kuburan. Tuh, orang kagak ngerti agama, bikin film agama, kata Deddy Mizwar. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau kata Deddy Mizwar, didik anak-anak kita jadi sutradara film, jadi sutradara sinetron, karena sinetron dan film itu membentuk opini anak-anak zaman sekarang. Bayangin Pak, bapak disuruh nonton saya, iya. Yang ada juga yang bagus tuh bapak yang dipotong. Kalau saya masih muda, masa depan saya masih luas, masih lebar. Bapak nih yang udah bau tanah, pantas dipotong tuh kalau anak sekarang Pak. Tapi kalau anak dulu, enggak. Silahkan Pak. Insya Allah satajiduni minas sabirin. Lakukan Pak, kalau Allah yang mau nyuruh Bapak, silahkan. Insya Allah saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia, dibawa ke sebuah bukit. Nabi Ibrahim dari rumah udah bawa golok. Ya, bawa golok Pak. Kalau menurut ilmu kriminologi, Ibrahim itu adalah pembunuh berencana. Betul Pak? Bawa golok dari rumah, memotong anaknya. Itu dalam ilmu kriminologi, pembunuh berencana itu. Tapi nggak bisa. Ini perintah Allah. Perintah Allah di atas segala-galanya. Seperti perintah kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga udah putus asa Pak. Begitu sampai ke pinggir Laut Merah, di depan laut, di belakang Fir'aun, di tengah-tengah umat yang putus asa. Musa, kita menyerah aja. Depan laut, gak bisa berenang. Belakang Fir'aun, mati kita. Maju kena, mundur kena. Tetapi Nabi Musa nunggu perintah dari langit. Apa yang disuruh oleh Allah? Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Kalau Musa pakai otak, bapak-bapak sekalian, ini tongkat satu-satunya senjata. Kok disuruh mukul laut? Mestinya kan dilemparin aja ke batok palanya Firaun. Kalau dia mati, tentaranya nyerah semuanya. Kan teorinya begitu Pak, dalam ilmu peperangan. Tapi the command of Allah is everything. Perintah Allah di atas segala-galanya. Dia kemplang itu. Musa tidak menduga sama sekali laut itu belah menjadi jalan tol Jakarta Surabaya. Luar biasa kan? Musa nggak berpikir. Itulah bapak sekalian. Sama seperti Nabi Nuh, bikin aja perahu di atas bukit. Bikin perahu di atas bukit itu nggak masuk akal Pak, dituduh gila Nabi Nuh. Anaknya juga bilang dia gila, Kanan
Mestinya kan kalau bikin kapal tuh di Tanjung Priok Pak, di pelabuhan, baru masuk akal. Orang-orang kagak tahu. Nanti Allah akan kasih banjir sehingga pucuk-pucuk gunung itu hilang tak berkesan sama sekali. Ini rahasia Allah. Kita juga begitu Pak. Sholat saja, nanti ada balasannya dari Allah. Jangan kayak orang-orang zaman kita dulu. Sholat tahajud, karena rezekinya bagus. Sholat duha, doanya kalau rezeki saya masih ada di langit, turunkanlah ya Allah. Kalau rezeki saya masih ada di bumi, munculkanlah ya Allah. Ada orang tanya sekarang, Pak, bagaimana tuh Pak Ustaz? Kalau saya berpendapat, kita bisa sholat tahajud tambahan hari, itu rezeki yang tidak ada tandingannya. Kita bisa sholat duha sering, itu rezeki tidak ada tandingannya. Kita bisa sholat jamaah di Masjid Al-Hidayah 5 kali sehari, itu rezeki yang tidak ada tandingannya. Bapak-bapak pernah dengar hadis, raka'ataini minal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia itu ada Korea, Jepang, Cina, Eropa, Inggris, Amerika. Dengan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mulia, karena saya dibatasi 20 menit oleh Ustadz Mahroji, jadi saya harus hentikan ceramah khutbah saya. Insya Allah ya, Ustadz Mahroji kan dia adalah representasi daripada jamaah sekalian. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita tidak perlu memotong anak kita hanya disuruh menyembelih korban sapi, kambing, kerbau atau onta. Rasulullah bersabda, "Mangkana lahu sa'atun walam yudohi fala yaqrabanna musholana." Barang siapa yang sudah dikasih kemampuan, duitnya berlimpah, beli Innova dia bisa, beli Alphard dia bisa, beli rumah di Pondok Bambu dia bisa. Masa beli kambing patungan sapi nggak bisa? Kalau nggak mau dia dikasih seperti itu, rezeki yang luas tapi dia tidak memotong, menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musholana. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah. Itu Rasulullah marah sama kita. Bapak-bapak dan bapak sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan, marilah kita menundukkan wajah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini, di pagi yang cerah ini, Allah akan membukakan pintu langit, mengijabah doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mujibu qaribu dakwah ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang-orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami selama-lamanya. Rabbana Allahumma ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan ampunkanlah dosa orang-orang Islam sejagat raya ini, dan mudahkanlah kami ketika hari berhisab ditegakkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sungguh kami telah banyak menganiaya diri-diri kami, berbuat dosa, berbuat maksiat. Jika Engkau tidak ampuni kami ya Allah, jika Engkau tidak sayangi kami ya Allah, sungguh kami akan rugi di dunia yang sementara dan rugi di akhirat yang selama-lamanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak keturunan kami, para pasangan hidup kami yang menyejukkan pandangan hati kami, dan jadikanlah kami panutan, pimpinan orang-orang yang bertakwa, minimal yang ada di rumah-rumah kecil kami. Rabbana afriq alaina sabra wa tafana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah ke dasar hati kami rasa kesabaran yang sesabar-sabarnya dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Dan jika suatu saat nanti Engkau akan mencabut satu-satunya nyawa kami ini ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan syahadah. Cabutlah nyawa-nyawa kami di ujung-ujung nafas kami yang terakhir. Sanggupkanlah kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Demi Allah, tanpa pertolonganmu, tanpa kasih sayangmu, kami tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung-ujung nafas kami yang terakhir. Ya Allah, jangan cabut nyawa-nyawa kami ketika kami masih durhaka kepadamu dan kepada Rasulmu. Jangan kau cabut nyawa-nyawa kami ketika kami masih durhaka kepada ibu-ibu kandung kami, ayah-ayah kandung kami, guru-guru kami. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami ketika kami masih berbuat curang kepada istri-istri kami, ketika kami masih durhaka kepada suami-suami kami. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa-nyawa kami ketika kami masih menelantarkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, amanah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau cabut nyawa kami ketika kami masih bergelimang dengan dosa, berlumpur dengan maksiat. Jangan ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah yang dimana ketika Israel datang, seluruh dosa-dosa kami telah kau ampuni dan seluruh amal ibadah kami telah engkau terima, telah kau ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان